wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Zahra dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana dengan NIM 461220-125. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi fakir berbahasa Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Gejala kekurangan atau kefakiran bahasa Indonesia kita semakin parah dalam percakapan kita. Kita sering memasukkan kata-kata asing ke dalam setiap percakapan yang kita lakukan. Misalnya, daripada mengucapkan kata maaf, kita lebih memilih kata maaf atau sebut saja help, bukan tolong. Mungkin kita sengaja memasukkan kata-kata asing ke dalam percakapan agar kita terlihat baik di depan lawan bicara. Namun, mungkin ada beberapa kata asing yang otomatis keluar dari mulut kita dan sudah umum digunakan oleh kebanyakan orang. Aneh, kita seolah tidak bangga dengan bahasa Indonesia yang kita miliki. Bahasa Indonesia yang baik dan benar harus digunakan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Aturan-aturan ini meliputi tata bahasa, aturan eja, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan berkaitan dengan berbicara dan menulis. Jika penggunaan bahasa tidak memperhatikan kaidah, maka tata bahasa akan kacau. Selanjutnya ada pengertian fakir. Seorang fakir atau juga fakir adalah seorang bertapa religius muslim atau kurang lebih Hindu yang hidup hanya dari sedekah. Istilah ini berasal dari awal abad ke-17 melalui bahasa Prancis dari bahasa Arab fakir yang artinya membutuhkan. The Cambridge English Dictionary mendefinisikan fakir sebagai anggota kelompok agama Islam atau orang suci Hindu. Meskipun berasal dari Islam, istilah ini juga diterapkan di India kepada umat Hindu. Sebagian besar menggantikan sadhu, biksu, dan gelar lainnya. Fakir sering dianggap orang suci dengan kekuatan magis. Selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia itu telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan Nusantara. Selain itu, dengan ditetapkannya sebagai bahasa negara yang dituangkan di dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa resmi negara Indonesia. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Di dalam keputusan Seminar Politik Bahasa Nasional 1999 dinyatakan bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional, kedua, lambang identitas nasional, ketiga, alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, serta keempat, alat perhubungan antara budaya dan antar daerah. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan era serta pemerintahan, dan keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Selanjutnya ada ragam dalam bahasa. Yang pertama, penggunaan bahasa. Ada 3 kriteria penting yang perlu diperhatikan jika kita berbicara tentang ragam bahasa. Ketiga kriteria itu ialah yang pertama, media yang digunakan, yang kedua, latar belakang penutur dan pokok persoalan yang dibicarakan. Selanjutnya ada ragam dialek. Sebagaimana kita ketahui, bahasa Indonesia tersebar luas ke seluruh Nusantara. Luasnya wilayah pemakaian bahasa itu menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan di satu daerah berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di daerah lain. Selanjutnya ada bahasa pendidikan. Ragam bahasa dituturkan oleh kelompok penutur berpendidikan memiliki ciri keterpeliharaan. Ragam bahasa itulah yang digunakan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada bahasa resmi dan tidak resmi.
Ragam bahasa dipengaruhi pula oleh sikap penutur terhadap kawan bicara atau jika lisan, atau sikap penulis terhadap pembaca jika dituliskan. Sikap itu antara lain resmi, akrab, dingin, dan santai. Jika terdapat jarak antara penutur dan kawan bicara atau penulis dan pembaca, akan digunakan ragam bahasa resmi atau yang dikenal dengan bahasa baku. Makin formal, jarak antara kawan bicara akan makin resmi dan berarti makin tinggi tingkat kebakuan bahasa yang digunakan, sebaliknya makin rendah tingkat keformalannya. Makin rendah pun tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Selanjutnya ada pokok persoalan. Di lingkungan masyarakat yang berbeda, terdapat penggunaan bahasa yang berbeda. Misalnya bahasa yang digunakan dalam lingkungan ilmu dan teknologi berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan naga, serta berbeda pula dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan seni atau kebudayaan. Demikian pula, bahasa yang digunakan dalam lingkungan agama berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan olahraga, hukum, atau politik. Selanjutnya ada lisan dan tulis. Dalam ragam bahasa lisan, kita berurusan dengan lafal. Dalam ragam bahasa tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua jenis ragam itu memiliki ciri yang berbeda. Walaupun bidangnya sama, kedua ragam bahasa itu memiliki kebudayaan yang erat. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya huruf melambangkan bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan ragam tulis itu sama, padahal kedua jenis ragam bahasa itu telah berkembang menjadi dua sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang tidak identik benar, meskipun ada pula kesamaannya. Selanjutnya yang terakhir ada baik dan benar. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, baik itu alat pikir atau alat ekspresi, maka bahasa itu bersistem. Oleh karena itu, berbahasa bukan sekadar berkomunikasi atau asal mengerti, pokoknya mengerti. Berbahasa perlu menaati kaidah atau aturan yang berlaku. Selanjutnya ada kosakata. Kosakata dalam KBBI berarti perbendaharaan kata. Kosakata adalah himpunan kata yang dimiliki oleh seorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata seorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Selanjutnya, penulisan bahasa Indonesia yang benar berdasarkan KBBI ini juga menjadi catatan pribadi saya. Yang pertama, ada penulisan di begini. Kata di harus dipisah bila di diikuti dengan kata keterangan tempat dan waktu. Contohnya di pasar, di hati, di rumah, di pagi hari, di bawah meja, di dalam kamar, di atas motor. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah seiring perkembangan zaman dan berjalannya waktu, mulai terlihat adanya tanda-tanda pergeseran bahasa Indonesia oleh bahasa asing dan aspek kosakata. Hal tersebut disebabkan oleh era milenial yang menuntut dan mengakibatnya adanya istilah baru dalam berkomunikasi, sehingga mengakibatkan lebih sering menggunakan istilah-istilah baru tersebut, yang notabene adalah bahasa asing dibandingkan pada kosakata dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa campuran memang cukup baik untuk memperdalam berbicara bahasa Inggris, akan tetapi dalam menggunakannya harus bisa lihat kondisi, waktu, dan tempat. Selanjutnya ada saran. Sarannya untuk materi ini adalah lebih memperdalam lagi dalam memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar kefakiran dalam bahasa tidak ada di dalam diri kita. Jika kosakata-kosakata asing tersebut kita gunakan pada dan bahasa Indonesianya, pasti terlihat aneh karena belum terbiasa. Akan tetapi hal tersebut perlu dibiasakan, dimulai dari mewajibkan diri sendiri untuk menggunakan padanan bahasa Indonesia dalam penggunaannya sehari-hari. Ini adalah referensi dari kefakiran berbahasa Indonesia. Cukup sekian pemaparan materi kefakiran dalam berbahasa Indonesia dari saya.
Selebihnya mohon maaf, bila ada kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.